Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pembelajaran kita mengenai bilangan bulat. Sebelum bertemu bilangan bulat, yang akan kita pelajari 3 hal utama, yaitu mengenal bilangan bulat, kemudian membaca dan menulis lambang bilangan bulat, lalu penggunaan bilangan bulat. Sebelum mengetahui pengertian bilangan bulat, anak-anak pasti tahu arti dari bilangan asli dulu. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan disebut juga dengan bilangan positif. Anggota dari bilangan asli ini yaitu dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai angka tak terhingga. Selanjutnya, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi, anggota bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Kemudian baru kita belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan positif dengan tanda plus atau tambah, 0, udah tahu ya, dan bilangan negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan garis bilangan berikut. Terdiri dari berbagai angka. Nah, untuk angka yang ke kiri disebut bilangan negatif, yang ke kanan, tanda merah ke kanan disebut bilangan positif. Sedangkan tanda merah ke bawah disebut dengan bilangan 0. Bilangan negatif ini, tandanya tadi sudah jelas ya, ada tanda seperti minus atau kurang. Jadi bacanya nanti negatif. Untuk bilangan positif, bentuknya sama seperti bilangan asli. Jadi bilangan bulat ini terdiri dari bilangan asli atau bilangan positif, 0 itu termasuk bilangan cacah dan juga bilangan negatif. Nah, aturannya dalam bilangan bulat ini, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, sebaliknya semakin ke kanan nilainya semakin besar. Artinya, karena semakin ke kiri semakin kecil, berarti karena bilangan negatif itu di sebelah kirinya 0, otomatis bilangan negatif itu lebih kecil daripada bilangan 0. Nah, selanjutnya yaitu membaca bilangan bulat. Untuk angka 10 biasa ya, berarti tidak ada tanda apapun. Artinya kita akan membaca dengan 10 atau positif 10. Dua-duanya betul. Kemudian jika ada tanda negatif, maka dibacanya negatif 4. Di awalnya wajib diberi kata negatif. Selanjutnya ini berarti dibaca negatif 6. 0 dibaca tetap 0. Tidak ada positif 0 atau negatif 0. Kemudian ini bisa kita baca 34 atau positif 34. Nah, selanjutnya kita akan belajar juga menulis bilangan bulat. 8 ditulis atau dilambangkan dengan angka 8 biasa atau diberi tanda positif 8. Boleh dua-duanya betul. Kemudian positif 11 bisa ditulis angka 11 biasa atau diberi tanda positif di awalnya. Dua-duanya juga betul. 0 tetap ditulis 0 ya, ingat tidak ada positif 0 atau negatif 0. Negatif 9 ditulis, ada tanda negatifnya seperti tanda kurang dan angka 9. Kemudian negatif 25 ditulis seperti itu. Anak-anak pasti paham ya. Lalu kita lanjutkan dengan penggunaan bilangan bulat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menggunakan bilangan bulat. Di sini ada ilustrasi cerita, Yuda dan Dodi belajar menyelam. Setelah beberapa kali latihan, Yuda bisa menyelam di kedalaman 3 meter atau berada 3 meter di bawah permukaan laut. Pada saat Yuda menyelam, Dodi melihatnya dari atas menara yang tingginya 2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah
kedudukan Yuda dan Dodi menggunakan lambang bilangan bulat. Oke, pertama kita perhatikan gambarnya dulu. Yang di bawah itu menyelam namanya Yuda, yang di atas menara namanya Dodi. Untuk menyatakan dalam bilangan bulat, kita harus menemukan titik nolnya dulu. Di sini, ketika di permukaan air laut, itu nolnya adalah permukaan air laut. Jadi, permukaan air laut ini dianggap sebagai nol. Kemudian, ketinggian di atas permukaan air laut dinyatakan dengan bilangan positif. Jadi, orang yang di atas permukaan air laut nanti dinyatakan dengan bilangan positif. Selanjutnya, kedalaman di bawah permukaan air laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Jadi, Yuda menyelam di kedalaman 3 meter. Karena akan dinyatakan dengan bilangan negatif, maka Yuda berada di posisi negatif 3 meter. Selanjutnya, Dodi di atas menara setinggi 2 meter. Berarti Dodi ada 2 meter di atas permukaan laut. Berarti Dodi di posisi 2 meter. Selanjutnya, masih penggunaan bilangan bulat. Nah, di sini ilustrasinya, Lili sedang berdiri di suatu tempat. Tentukan kedudukan Lili dengan lambang bilangan bulat jika A. Lili bergeser ke kanan 4 langkah, B. Lili bergeser ke kiri 3 langkah. Oke, untuk lebih mudahnya, kita gunakan garis bilangan. Kemudian, karena Lili sedang berada di suatu tempat, berarti tempat Lili berdiri itu kita sebut titik 0. Nah, Lili berada di atas 0. Yang A, Lili bergeser ke kanan 4 langkah. Jadi, seperti ini ilustrasinya, Lili bergeser ke kanan 4 langkah. Yang B, Lili bergeser ke kiri 3 langkah. Nah, dari panah ini sudah jelas ya. Berarti Lili bergeser ke kanan 4 langkah dinyatakan dengan 4 atau positif 4. Selanjutnya, Lili bergeser ke kiri 3 langkah dinyatakan dengan negatif 4. Mudah ya, anak-anak ketika mengerjakan atau ada soal mengenai penggunaan bilangan bulat, boleh menggunakan bantuan garis bilangan atau boleh langsung jika memang sudah paham. Nah, selanjutnya silakan dikerjakan soal pada link berikut ini. Soal dikerjakan dengan jujur, soal hanya bisa dikerjakan 1 kali. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari Bu Vera. Selamat pagi, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.